Bang, jadi Bang, abang ini nyembah Tuhan gak Bang? Bukan nyembah kali. Apa dong Bang? Tuhan tuh nggak minta disembah, tapi kewajiban kita aja buat istilahnya bersyukur dengan hidup yang udah kita dapat. Caranya yaitu representasinya ya paling gampang ya sama yang kita kenal Tuhan. Ya Walaupun Bang, sebenarnya Tuhan tuh nggak butuh buat disembah, kitanya yang butuh dia. berarti abang percaya dengan adanya Tuhan ya Bang? Iya, percaya. Karena Tuhan itu ya sebenarnya di diri kita sendiri. Karena diri kita itu apa sih, 99% kan sifat sifat hakikinya Tuhan. Ada yang ketinggalan satu yang ditinggalin di tubuh kita manusia, yaitu yang disembunyikan, yaitu kaki yang lincah. Kaki yang lincah tuh sifat Tuhan. Oh gitu. Tuhan tuh maha lincah, nggak ada soalnya. Tapi Maha lincah itu ya Tuhan, dia begitu cepet lincah, kun fayakun langsung jadi. Lincah banget kan. ya, intinya abang percaya adanya Tuhan. Iya. Tuhan yang mana Bang? Ya Tuhan yang gue dapet sih Allah. Kalau Tuhan kan ya kita orang Indonesia nyebutnya Tuhan. Kalau gue di Arab nyebutnya Allah. Kalau gue di Yerusalem ilah. Kalau ditanya bukti keberadaan Tuhan gimana Bang? Abang Di udah, keberadaan Tuhan abang kan percaya nih adanya Tuhan, bisa membuktikan nggak, Bang? gampang banget. Ada siang ada malam, ada laki ada perempuan, ada nyamuk ya kan, kecil gini pasti kan ada yang bikin. Siapa yang bikin? Yang maha itu, yang jisim itu maha, yang kita karena yang kita maknainnya, nama ini beda-beda kita menyebutnya. Kalau di Islam kan Allah, yang lain ya sebenarnya sama, cuman penyebutannya doang, mau Allah kayak mau ilah. Ada orang-orang yang nggak percaya adanya Hilya. Tuhan itu Bang, gimana Bang? Hah? Ada orang-orang yang nggak percaya adanya Tuhan. Itu hak, iya haknya yang nggak percaya sama Tuhan, ya itu haknya dia. Ya orang nyebutnya ateis, tapi dia percaya agama. Orang ateis tuh Tuhan doang yang dia nggak percaya. Kebalikan agnostik itu percaya Tuhan nggak percaya agama. Itu kan pola pikir modern, pola pikir istilahnya, pola pikir yang disebut dari turunannya apa, Freemason sama neosufisme, antara sains dan ini pengetahuan, dan ya Sofi itu artinya lebih ke transandental ya. Tanya bahwa dalam diri manusia ada yang lebih, yang itu yang dinamainnya ya tak terbatas itu. Nggak tahu itu yang tak terbatas itu apa. Itu lahirnya orang yang akhirnya ateis, agnostik. Pada akhirnya ada yang tak terbatas di situ. Seorang Nietzsche, pelopor ateis itu tuh, yang katanya dia nggak percaya Tuhan, dia itu percaya. Dia cuman ngebunuh Tuhan, orang yang memanusiakan Tuhan itu. Tuhan yang hakikinya itu dia percaya bahwa ada yang di luar, apa istilahnya, yang super gitu, kalau dia sebutnya unggul lah kalau dia nyebutnya, atau yaitu yang tak terbatas itu. Meyakini itu dia Nietzsche, pelopor itu. Oh, dulu jadi kiblatnya di Jerman itu abad 18 itu, Nietzsche itu populer banget itu.
sebenarnya kan pertanyaan Tuhan, nggak ada Tuhan itu lu percaya tahu enggak, itu dimulainya ya emang udah dari zaman ketika Nabi Muhammad nggak ada ya, istilahnya ada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, macem-macem lah gitu kan. Yang kemari-mari disebutnya kalau di luar Islam itu sekte, kan berangkat dari sekte itu, kayak orang ateis, orang agnostik, dari sekte itu ada apa sih, keyakinan yang diaminin secara bersama-sama komunal, jadilah dia semacam kepercayaan ya. Itulah manusia itu bisanya menciptakan agama, tapi soal keimanan, keyakinan itu udah ke individunya. Kalau agama itu kan kesepakatan bersama. Masa agama diciptakan oleh manusia gitu? Iya, manusia itu, agama itu untuk untuk mengikat hubungan sosial, istilahnya terah sosial, identitas sosial lewat agama. Itu agama salah satunya ya, agama kan kaitannya dengan penciptaan awal mula gitu. Yang penciptaan awal mula itu kembali keyakinannya itu individunya, keimanan istilahnya ke individunya sendiri. Sementara agama itu komunal, dia dibuat lewat aturan-aturan, norma-norma, hukum-hukum. Di luar itu keimanan, keyakinan nggak bisa ditaker gitu, karena itu sifatnya personal ya, privat antara manusianya dengan di luar dirinya tanpa batas itu, atau disebut ya yang maha itulah. Berarti agama itu untuk manusia gitu, Iya. bukan untuk Tuhan sebenarnya ya Bang? Bukan, Karena Tuhan sendiri nggak punya agama sebenarnya. bukan nggak butuh agama. Nggak butuh agama. Enggak. Tuhan itu ya sifatnya itu ya udah, sifatnya itu dia setelah mencipta udah dia ciptain aja, kesononya nasibnya lu yang bikin. Takdir lu nih gue ciptain, lu lahir mati, lu lahir jodoh mati gitulah. Itu takdir, itu udah nggak bisa disangkal. Tapi kalau nasib udah lu yang ngatur sendiri, udah bukan di luar gua. Pokok gitu. Lu mau beginian, nasib lu mau kesini, itu nasib lu. Takdir lu mah tetap bakalan mati, bakalan ini, itu takdir lu udah nggak bisa diganggu gugat, udah sunatullah, udah hukum Allah ya, kalau istilah, kalau dalamnya udah hukum Tuhan. Kalau takdir tuh, tapi kalau nasib enggak, manusia yang menentukannya. Berarti ini kalau soal kehendak Bang, itu Kehendak manusia itu punya kehendak bebas atau sudah ditentukan oleh Tuhan? dalam arti sempitnya, manusia udah punya kehendak, dia kehendak bebas, cuman ditentukan sama Tuhan. Nanti lu ada pertanggungjawaban, itu istilahnya hak lu gua kasih nih sebagai manusia, gue ciptain, hak lu gua kasih, tapi lu nanti ada kewajibannya lu setelah gue ciptain, istilahnya gitu. Ada hak, ada kewajiban. Kalau istilah PMP dulu sekolah gue diajarin tuh kewajiban kita, moral, kewajiban. Kalau sekarang kan orang sekarang kebanyakan minta haknya doang, kewajibannya belakangan. Mana gue ya kan, penuhi hak aku ya kan, turunkan ini gitu. Hak kita aja yang kita bela. Jadi, kalau Iya, orang jahat itu, kewajiban kita lupa. kalau orang jadi jahat itu karena takdir Bang, apa kehendak dia sendiri? Sebenarnya ya fitrah itu, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, ada suci, nggak ada tuh yang jahat, yang ini nggak ada. Sebenarnya kalau pada dasarnya manusia itu ya baik gitu. Ketika dia disebut jahat ya karena disebut jahat itu ketika dia menyalahi hablum minannasnya dalam lingkungan sosialnya, lingkungan
kehidupannya dia, menyalahi hablum minanasnya, jadi dianggap jahat karena nggak sesuai. Lu hablum minanas lu mana sih? Karena yang paling penting di luar ibadah kita kepada Allah, yang paling penting itu ya bagaimana kita berbuat baik untuk sesama kita sebagai manusia. Otomatis secara nggak langsung kita sudah menjaga apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Tuhan yang telah limpahkan segala rahman dan rahimnya itu kepada kita. Selalu kan Tuhan itu membuat dengan penuh kasih sayang, maksudnya ketulusan, keikhlasan. Emang salah satu sifat Tuhan itu ya ikhlas, emang yang paling berat, yang manusia itu nggak ada yang sanggup. Bahkan ada orang-orang bijak bilang ilmu ikhlas itu ilmu yang paling susah. Padahal kalau kita berak itu kita nggak pernah nengok tai kita kan, malah buru-buru siram. Itu sebenarnya ilmu ikhlas kan, buru-buru siram kolongnya kan. Kalau kita berak kita nggak ingat lagi. Itu paling susah belajar ilmu ikhlas. Contohnya apa bang kalau ikhlas dengan hubungannya dengan hablum minanas gitu? Ngasih nggak usah dihitung-hitung gitu kali bang ya, salah satunya. Ya salah satunya itu ya, ngasih tanpa pamrih. Ngasih aja udah, urusannya ngasih aja. Lu beramal aja, nggak usah beramal supaya dapat apa istilahnya pahala sorga, pahala nggak usah. Ya stimulan itu emang ada, emang itu istilahnya apa ya, nggak tahu gue juga, karena ya tujuannya sebenarnya lu untuk berbagi ke sesama manusia. Lu sebagai manusia berbagilah kepada manusia yang lain dengan apa sih, dengan apa yang lu mampu, apa yang lu sanggupin gitu. Buat gue sih yes, gue juga belum sampai ke sono juga gitu, karena apa ya, terlalu apa ya, yaitu antara ikhlas dan tidak ikhlas itu kadang-kadang samar. Di satu sisi kita ikhlas, di satu sisi kita gak ikhlas gitu. Ya contohnya kayak ini nih, Eliezer ya kan ngebunuh keluarga dari Joshua. Satu sisi ikhlas, tapi ikhlas juga ikhlas yang gak ikhlas gitu aja. Lu tetap harus hukum lah, harus dihukum gitu, tapi nggak gede, ringan. Jadi kan ikhlas ada istilahnya, ikhlas ada syarat gitu. Walaupun ikhlas sebenarnya udah karena lu disuruh kan, Eliezer disuruh sama namanya atasan, relasi kuasa kan kuat, apalagi jenderal kan, senior lagi istilahnya jenderal, dia cuman alas kaki, anak baru masuk istilahnya dipapras lah, ngikut aja. Sementara orang tuanya si Joshua kan udah ikhlas sama Eliezer, tapi tetap ikhlas itu nggak mau bebas. Lo harus dipinjam minimal setahun misalnya gitu, tetap lo harus ngerasain. Ya kayak begitu. Oke bang, selamat menikmati malam. Ya iya. Baca puisi dulu bang. Puisi apaan? Gue bukan penyair. Bernyanyi bersama malam. Bersama malam. Aduh. Kalau masalah puisi tanya Henriatus gitu. Kuat tentang malam. Iya malam, tetaplah malam. Udah gitu aja.
Gua Oke. gitu.